Halo teman-teman, kenalin aku Muhammad Radito Putra Kusuma, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM B95219111. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit membahas tentang fenomena sosial bullying. Dan setelah itu, aku akan mengkaitkannya dengan teori kritik sosial. Maka dari itu, yuk teman-teman simak videonya. Bullying merupakan skala bentuk penindasan yang dilakukan dengan sengaja oleh beberapa oknum atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa, atau biasa kita kenal dengan sebuah intimidasi. Bullying pun memiliki dampak bagi korban dan pelaku tersendiri, seperti bagi korban mudah depresi dan marah-marah, rendahnya tingkat kepercayaan diri, dan menurunnya kecerdasan korban. Namun pelaku pun juga tentunya memiliki dampak tersendiri, seperti pelaku memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi yang cenderung bersifat agresif dan pro terhadap kekerasan. Namun bullying pun dapat dicegah, salah satunya dengan cara mendatangi konselor, menghubungi pihak berwajib, dan melapor kepada orang tua. Dengan adanya fungsi stratifikasi sosial dan teorinya dibawa oleh Kingsley Davis, yaitu untuk mengembalikan rangsangan agar manusia mau dan menempati status sosial kembali, sehingga korban bullying seharusnya mau dan mampu untuk berpindah status sosial dari korban menjadi manusia biasa yang tidak ikut campur ataupun masuk dalam catatan perilaku ataupun korban bullying. Bullying dalam persepsi teori kritis. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau teori-teori kritis ini berusaha melakukan penjelasan mengenai kondisi-kondisi yang tidak benar ataupun semu, seperti video yang setelah kita lihat tadi yang bertemakan bullying. Tujuannya tak lain adalah untuk pencerahan, emansipasi manusia ataupun empati manusia agar para pelaku sosial menyadari adanya hal yang tidak benar. Nah, teori-teori kritis ini sebenarnya juga untuk bertujuan mentransformasikan suatu kondisi awal yang tidak benar menjadi kondisi akhir yang merupakan sebuah kebenaran yang mutlak atau dikehendaki. Nah, suatu fenomena sosial yang dapat dikaji dengan teori kritis harus memiliki 3 tahap atau 3 kriteria nih teman-teman. Yang pertama yaitu explanatory. Yakni, explanatory itu kita harus menjelaskan kira-kira apa nih yang salah dengan realitas sosial dan fenomena sosial yang ada, seperti unsur-unsur yang tidak benar dan tidak harus dilakukan dalam fenomena sosial tersebut, ataupun seperti unsur-unsur yang menyalahi norma-norma aturan, baik yang wajar maupun tidak wajar. Nah, yang kedua yaitu praktikal. Antara lain kita harus menjelaskan apa sih yang kejadian fenomena sosial dan siapa sih yang melakukan tindakan tersebut dan siapa yang harus berubah atau mengoreksi suatu realitas sosial yang seharusnya tidak seperti demikian atau tidak seperti nilai-nilai yang dianut. Nah, siapa lagi nih teman-teman kalau bukan kita-kita nih yang bisa merubahnya atau mentransformasikannya. Nah, yang terakhir ini normatif. Terkait dengan 2 dimensi terdahulu, suatu teori kritis jelas harus menyajikan norma-norma yang jelas atau moral concern baik yang dipergunakan sebagai dasar melakukan kritik terhadap sesuatu realitas sosial maupun mengetengahkan tujuan-tujuan praktis yang bisa dicapai melalui suatu transformasi sosial, teman-teman. Bullying dapat dikaji dengan teori kritik sosial karena bullying merupakan hal yang tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku dan merupakan hal yang tidak benar. Maka dari itu, kita
juga berhak mentransformasikannya menjadi hal-hal yang layak dan memiliki kebenaran yang mutlak dan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, teman-teman.